Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi peserta didik. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang menerapkan permintaan atas layanan BelDesk di Departemen Front Office Section. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi layanan BelDesk, mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan saat operasional, menjelaskan hubungan kerjasama dengan departemen lain. Nah, yang pertama ada layanan BelDesk. Tugas dan fungsi dari seorang BelDesk yang pertama menyediakan layanan informasi untuk tamu. Nah, dalam hal ini, informasi yang harus diketahui oleh seorang staf BelDesk yang pertama, acara yang sedang berlangsung di hotel seperti exhibition, meeting, musik show, kemudian keunggulan yang dimiliki oleh hotel, informasi tentang rute transportasi, kemudian objek wisata atau tempat wisata yang terdekat dari hotel, kemudian daftar toko atau oleh-oleh yang terdekat dari hotel, jadwal penerbangan, kemudian tempat rental, tempat penukaran mata uang asing, dan banyak lagi jenis yang lainnya. Selanjutnya, menangani surat menyurat. Yang pertama ada Hotel Mail, yaitu surat resmi yang ditujukan kepada manajemen hotel. Surat ini didistribusikan langsung kepada departemen atau bagian terkait. Setiap pendistribusian, surat harus dibuatkan catatan penerimaan sebagai bukti bahwa surat tersebut sudah disampaikan kepada yang dituju. Staf yang menerima surat harus memberikan tanda tangan di Expedition Book. Nah, Expedition Book ini memuat tanggal pengiriman, jumlah surat, nama yang dituju, petugas yang menerima surat, petugas yang mengirimkan surat, paraf untuk penerimaan surat. Selanjutnya ada Staff Mail. Nah, merupakan surat-surat yang ditujukan untuk staf hotel. Surat ini akan diserahkan kepada bagian personalia untuk didistribusikan kepada staf yang bersangkutan. Selanjutnya ada Guest Mail, yaitu surat yang ditujukan kepada tamu hotel. Contohnya ada Current Guest, Past Guest Mail, surat yang ditujukan surat tamu yang sudah meninggalkan hotel. Kemudian ada Future Guest Mail, surat tamu yang belum tiba di hotel. Nah, yang selanjutnya menyediakan layanan valet parking. Tujuan utama dari valet parking adalah memberikan kenyamanan bagi para tamu, baik tamu hotel yang menginap, visitor, maupun tamu-tamu yang mengadakan acara di restoran maupun bangket. Nah, dalam prosedur penanganan valet parking yang harus diperhatikan adalah memeriksa kendaraan tamu, menggunakan valet parking kupon, menulis waktu kedatangan mobil, nomor polisi mobil, tanggal, lokasi parkir, dan petugas parkir. Kemudian, memarkirkan mobil tamu di tempat yang telah ditentukan dengan hati-hati untuk menghindari terjadinya tabrakan atau hal-hal lain yang tidak diinginkan. Selanjutnya, menyediakan layanan paging atau pencarian dan pemanggilan tamu. Nah, prosedurnya adalah visitor yang meminta layanan paging harus dilayani dengan sopan dan ramah. Yang kedua, informasikan kepada penelpon untuk tetap ditelepon dengan menekan tombol hold pada pesawat telepon. Cek pada komputer apakah ada informasi mengenai keberadaan tamu saat itu. Berikan nama tamu pada bell attendant untuk dilakukan paging. Kemudian, concierge clerk harus menulis nama tamu menggunakan huruf kapital pada paging board.
Bell attendant kemudian berjalan mengelilingi lobi untuk menarik perhatian tamu yang dicari. Jika tamu yang dicari merespon, bell attendant harus menunjukkan di mana tamu tersebut dapat menerima telepon. Jika tidak merespon atau tidak menemukan tamu tersebut, beritahukan kepada penelpon dan meminta nomor telepon yang bisa dihubungi. Paging dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara atau loudspeaker. Cara ini lebih efektif karena dapat menjangkau semua wilayah yang sangat luas dan dapat ditengah oleh tamu. Selanjutnya, ada pun hal yang harus diperhatikan dalam layanan bell desk. Yang pertama ada standar layanan hotel atau sesuai dengan standar masing-masing enterprise. Pertama, dengarkan apa yang diminta oleh tamu, kemudian segera memberikan jawaban, berikan layanan efisien dan cepat. Jika perlu, sarankan layanan alternatif, konfirmasikan kembali semua permintaan tamu. Lakukan tindakan segera dan secara akurat. Catat pelayanan-pelayanan yang perlu ditindaklanjuti. Selanjutnya ada keamanan. Dalam hal ini, yang harus diperhatikan adalah mengawasi semua barang-barang milik tamu, catat semua tindakan yang berkaitan dengan pengawasan atas barang-barang milik tamu, awasi semua gerakan orang-orang yang bukan tamu hotel. Nah, selanjutnya ada keselamatan. Dalam hal ini, yang harus diperhatikan adalah pastikan bahwa para tamu tidak dalam risiko kecelakaan, laporkan situasi-situasi yang mungkin berbahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan pada para staf tamu hotel, gunakan prosedur-prosedur yang aman dalam menangani barang-barang yang berat. Selanjutnya, adapun hubungan kerjasama seorang bellman dalam melakukan tugasnya atau dalam operasional. Yang pertama, kerjasama antar bagian hotel. Contohnya seperti kerjasama concierge dengan housekeeping. Ini berkaitan dengan memberikan informasi mengenai kedatangan tamu. Nah, dalam hal ini, housekeeping akan melakukan pemeriksaan kamar, kemudian memberikan informasi mengenai perpindahan kamar tamu, kemudian memberikan informasi mengenai keberangkatan tamu, memberikan informasi mengenai permintaan kepada housekeeping, dalam hal ini extra bed atau perlengkapan tambahan lainnya, menyampaikan dokumen yang perlu ditindaklanjuti kepada departemen terkait. Yang kedua, contohnya yaitu kerjasama concierge dengan food and beverage department. Nah, dalam hal ini, memberikan informasi mengenai kedatangan tamu untuk mempersiapkan welcome drink, memberikan informasi mengenai perpindahan, memberikan informasi mengenai keberangkatan tamu, memberikan informasi mengenai permintaan khusus, mengirimkan dokumen-dokumen yang perlu ditindaklanjuti kepada departemen terkait. Selanjutnya, hubungan kerjasama bellman dengan airport representative. Dalam hal ini, dalam penanganan antarjemput tamu di airport, di airport dalam hal kedatangan tamu dan keberangkatan tamu atau lain-lain. Selanjutnya, peran bellman sebagai penghubung antar bagian hotel berkaitan dengan informasi-informasi yang harus didistribusikan kepada departemen terkait. Selanjutnya, etika berkomunikasi antar bagian. Komunikasi diatur dalam Hotel House Rule atau peraturan hospitality industry. Kemudian, pelaporan jika terjadi hal yang mencurigakan. Dalam hal ini, seorang bellman dapat menyelamatkan hotel dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya dari bahaya kebakaran, perusakan, pencurian, sabotase, dan lain-lain. Setiap kejadian yang dianggap
dapat merugikan pihak tamu atau pihak hotel harus segera dilaporkan pada pimpinan. Seperti contoh kejadian, seperti tamu yang akan check-in dalam keadaan terpengaruh alkohol, terjadinya pencurian di area hotel, adanya kerusakan furnitur di area lobi, adanya bahaya kebakaran, keributan dalam kamar tamu, tingkah tamu yang mencurigakan, dan lain sebagainya. Demikianlah penjelasan tentang materi merespon permintaan atas layanan Beldesk. Semoga bermanfaat, kelebihan kurang mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.